Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Kali ini kita masih di podcast tema Ramadan, dan sesuai janji juga kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan memberikan kita ilmu-ilmu baru, menambahkan ilmu-ilmu baru, juga mengisi waktu-waktu sahabat Bawaslu di bulan Ramadan ini. Nah, saat ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali dari Bawaslu Kabupaten Tangerang, yaitu Bapak Koordinator Divisi SDMO ya Pak ya, Bapak Anis Darari. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Gimana Pak, puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kendala nggak nih Pak puasanya nih Pak? Ya, sampai saat ini masih. Alhamdulillah. Aktif. Tapi aktif bekerja terus kan Pak ya? Masih terus bekerja ya? Iya. Kalau saya tidak salah nih Pak, tema yang akan Bapak angkat ini kan mengenai kompetisi ya Pak ya. Jadi kita langsung aja ya biar mungkin sahabat Bawaslu yang di rumah juga nih udah penasaran nih. Aduh, Pak Anis nih mau membicarakan apa sih gitu kan ya Pak ya. Pak Anis di sini akan berbicara mengenai kompetisi. Sebelumnya saya boleh tanya Pak, maksudnya Bapak sudah berapa lama berkecimpung di dunia pengawas pemilu Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja apa yang disampaikan tadi pertanyaan. Saya di Bawaslu semenjak tahun 2018. Tapi sebelum saya ke Bawaslu, saya juga di jajaran ad hoc, di Panwas ad hoc di tingkat kecamatan. Beberapa periode dalam artian karena di situ kan setiap gelaran di pilkada, karena kebetulan memang saya selalu diberi kesempatan untuk menjadi panwas kecamatan, khususnya di kecamatan Mekar Baru. Di Mekar Baru ya. Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang ya Pak. Betul. Berarti kan pengalamannya udah nggak kaleng-kaleng nih Pak, bahasa anak muda mah ya Pak ya. Dan pasti kan yang dihadapi ini tuh kompetisinya pun nggak kaleng-kaleng nih Pak, apalagi daerah Kabupaten Tangerang gitu kan. Iya. Perbatasan-perbatasannya gitu kan ya Pak ya. Nah, selama Bapak menghadapi baik pilkada maupun pemilu, kompetisi seperti apa sih Pak yang benar ya Pak, yang menurut Bapak itu paling, maksudnya aduh rasanya ini agak berat nih, aduh politik ini emang agak gimana gitu. Gimana Pak? Apa yang Bapak rasakan menghadapi kompetisi ini gitu? Setelah saya lalui dalam di penyelenggara pemilu, baik di tingkat kecamatan maupun di kabupaten, pengalaman yang saya lakukan mengenai kompetisi, memang di satu sisi yang namanya kompetisi itu udah pasti ya, setiap kontestan pasti selalu berkompetisi untuk merebutkan dalam arti tujuan agar sampai ke kemenangan ya. Karena kita tahu yang namanya kompetisi itu selalu ada baik di kehidupan manusia maupun di setiap penyelenggara pemilu maupun di kontestan pemilu, baik pilkada juga. Namun di satu sisi memang setiap kompetisi para kontestan ini selalu istilahnya memberikan selalu main dengan di luar aturan, di luar koridor, dalam artian ya terkadang memain politik, kemudian menginikan masyarakat agar bisa merebut suaranya agar dia mencapai tujuan yang bisa mencapai puncak kemenangan. Semacam menghalalkan segala cara lah ya Pak. Itulah ya, kira-kira begitu. Iya Pak. Terus di satu sisi karena memang kita di bulan Ramadan ini kan terkadang yang namanya kompetisi juga sering kita lakukan untuk berlomba-lomba mencapai tujuan kemenangan, dalam artian sama ya, untuk mencari pahala-pahala, karena kita tahu di bulan suci Ramadan ini kita selalu dikejar untuk sebanyak mungkin mencari pahala-pahala, karena di bulan-bulan puasa ini, bulan Ramadan, karena pahala itu memang banyak ya. Pahala ya, karena bulan suci Ramadan itu puasa itu
sangat-sangat berpengaruh untuk kita menjaga keimanan dan ketakwaan dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Iya, betul. Berarti kan ada perbedaan kompetisi nih Pak di sini ya kan. Ketika awal kita membahas mengenai kompetisi politik yang bisa menghalalkan segala macam cara, tapi sebagai kita seorang muslim di bulan Ramadan ini kita berkompetisi untuk mendapatkan pahala. Jadi menurut Bapak nih kan, kalau misalnya ketika sebagai seorang pengawas ada kompetisi politik yang menghalalkan segala cara, berarti kan kita harus siap-siap nih Pak. Maksudnya kayak ini kita sebagai pengawas pemilu ini ya hal-hal seperti ini yang harus kita cegah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita tindak, ya kan Pak. Tapi sebagai seorang muslim kita harus berkompetisi. Berarti kita sah-sah saja dong menghalalkan segala cara berkompetisi untuk mendapatkan ridho yang di atas. Ya nggak sih Pak? Di satu sisi kalau memang untuk mendapat pahala ya kita harus berjuang semaksimal mungkin untuk kita mencapai keimanan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala biar lebih mantap lagi. Baik Pak, sekarang nih pasti Bapak juga sedang berkompetisi dengan jiwa Bapak, dengan diri Bapak gitu. Maksudnya kayak saya kan harus bisa lebih baik nih di bulan Ramadan ini gitu kan. Amalan-amalan apa saja sih Pak yang sebaiknya kita lakukan gitu biar kita nih kompetisi kita bisa melebihi yang lain gitu. Nggak cuman ya kalau cuman puasa doang, sholat wajib doang mah ya itu mah standar gitu. Kita nggak akan bisa lebih baik lagi gitu. Sedangkan kan kita sedang berkompetisi untuk mendapatkan pahala yang lebih besar dari yang lain seperti itu. Seperti amalan-amalan apa aja sih? Ya tentunya banyak hal ya kalau kita untuk berkompetisi dalam mencapai ridha Allah. Pertama di bulan puasa ini yang tentunya kita selalu memberikan setiap malam itu kan kita setelah melakukan sholat taraweh tentunya juga kita dituntut untuk selalu melakukan hal-hal yang lebih baik, contohnya kita tadarusan, kemudian pengajian-pengajian di masjid-masjid taklim dalam bulan puasa agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa ini. Dan sekarang kan juga kita puasa ini di tengah pandemi, Pak. Di tengah pandemi kita juga tetap harus bekerja gitu kan. Dan dengan cuaca yang sekarang cuacanya lagi kurang menentu ya Pak ya, kadang lagi panas terus tiba-tiba hujan gitu. Nih saran dari Bapak misalnya kayak dari Bapak nih ibadahnya harus seperti apa sih, misalnya kayak gimana membagi waktu ibadahnya dengan tetap kita menjaga kesehatan di tengah pandemi dan juga puasa kita tetap lancar serta tugas kita sebagai pengawas pemilu tetap bisa dijalankan. Ya tentunya saat di bulan puasa ini saya selalu menyarankan kepada orang terdekat terutama keluarga ya, terutama keluarga dalam melaksanakan bulan puasa di tengah pandemi ini tentunya kita selalu menjaga artinya protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan kita harus terus semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan walaupun dalam keadaan bulan suci Ramadan kita puasa ya kita tahu lah. Artinya di bulan puasa itu fisik kita memang kan berkurang dalam artian untuk mengimbangi sebuah pekerjaan yang kita laksanakan setiap harinya. Namun di kegiatan pemilu kita masih tetap dalam kegiatan di bulan puasa ini kita selalu harus mengimbangi kegiatan-kegiatan kita baik itu kegiatan di rumah, ibadah, kemudian tugas selaku kita pengawas pemilu harus kita jalankan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh peraturan sesuai undang-undang dalam melaksanakan kegiatan di pengawasan tentunya terutama di pemilu. Baik Pak, selanjutnya kita akan langsung ya Pak ya, kita minta closing statement dari Pak Anies dalam acara podcast kita hari ini. Baik, untuk closing statement saya di kegiatan podcast pada hari ini tentunya saya selalu berharap kepada teman-teman dalam hal pengawasan di jajaran Bawaslu. Kita selalu menyarankan kepada teman-teman juga agar dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita selalu menjaga kesolidan, apalagi di tengah pandemik ini ya kita walaupun memang di kegiatan setiap hari kita memang tidak selalu full ya, tidak selalu full tiap hari karena memang sistem dijadwal. Oleh karena itu kepada teman-teman juga sering kita melakukan arahan-arahan agar selalu semangat dan solid jaringan kerjasama yang baik. Kemudian di satu sisi juga di keluarga juga sama ya.
kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Sang Maha Kuasa dan juga selalu terus bekerja demi keluarga di kita dalam perjalanan di rumah tangga. Nah, terima kasih banyak Pak hari ini Sama-sama, waktunya. Terima iya. kasih banyak ilmunya. Baiklah sahabat-sahabat Bawaslu, dalam kompetisi ini kita bisa membagi dua ternyata ya. Kompetisi secara tadi seperti yang sudah dibahas oleh Pak Anies dalam pemilu itu ada kompetisi secara politik yang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi kita sebagai seorang muslim, kompetisi yang kita ambil apalagi di bulan Ramadan ini adalah kompetisi dalam hal ibadah. Betul. Gimana kita bisa mencapai ibadah yang maksimal yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat Bawaslu sekalian, selamat sore. Semoga hari ini puasanya lancar semuanya. Selamat datang lagi, sampai jumpa lagi di podcast edisi Ramadan di Bawaslu Provinsi Banten nanti. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Saya Feby pamit. Pak Anies pamit. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tegakkan keadilan.